Allahu Akbar, pray for Jakarta. Aduh, gelap sekali ya. Guys, ini jam 12 malam dan hujan deres banget dari sore. Garasi kita kebanjiran. Lihat semuanya tenggelam, ya Allah. Saya paham Giant Timor, maaf nih, saya bukan belagu. Waktu saya jadi gubernur Banten, saya pernah menjadi ketua tim koordinasi Jabodetabek Punjur. Tahu saya, memang itu perlu, tapi itu adalah program nasional, bukan program Pemda DKI. Kita ngurusin got macet aja dulu deh, kita nggak usah muluk. Infrastruktur jalan Jakarta udah terbatas. Kita mau bikin jalan baru nggak mungkin. Makanya kita lihat deh, Ancol pasti jembatan apa jalan di atas got, di atas kali. Nggak bisa lagi mau kemana. Nah sekarang kita lihat Harmoni, padat kan, masih ada kali yang bisa. Udah bikin jembatan lewat atas itu. Untuk apa? Menambah akses. Kalau nggak bisa, saya terima kasih Bang Yos. Busway itu ide beliau. Kalau nggak ada busway, waduh, stuck Jakarta ini, stuck. Jakarta ini kalau malam 9 juta, siang pagi itu bisa 14 juta. 3 atau 4 juta ini pendatang dari luar. Ini distribusinya diatur. Gue jadi makin yakin kalau warga Jakarta itu kebanyakan pintar-pintar ya sayang. Bener banget, Jakarta ngapain bangun Giant Sea Wall? Nggak usah, nggak perlu. Soalnya warga Jakarta itu mau jadi Aquaman sayang. Disclaimer ya, konten gue kali ini akan banyak mengandung sarkasme gitu. Jadi buat YTTA, yang tahu-tahu aja. Anak abah itu rata-rata tuh pengendali air sayang. Jadi nggak perlu bangun Giant Sea Wall ya. Siapa tahu mereka itu memang lagi berseluncur gitu. Nah hal ini akan memudahkan para anak-anak abah untuk menangkap ikan, bukan? Ya kan harusnya kan nangkepnya harusnya ke lautan. Tapi sekarang karena ikannya tersebar di mana-mana, jadi nangkap ikannya bisa dimanapun tanpa harus ke laut. Lagian ya, kok bisa sih itu angin-angin mengarahkan air tersebut ke wilayah-wilayah Jakarta? Angin itu bukannya punya KTP sayang. Kenapa diarahinnya ke situ? Jangan-jangan itu air yang datang ke wilayah Jakarta itu iri gitu loh sama angin, pengen bikinin KTP juga. Ngapain bangun Giant Sea Wall? Bangun Giant Sea Wall itu biayanya mahal banget. Mendingan kita beli alat-alat snorkeling gitu, lebih murah ya kan? Lagi pula banjir rob itu kan cuma setahun sekali. Jadi ngapain sih bangun Giant Sea Wall? Gak usah lah, mendingan ngurusin got-got dulu aja gitu kan. Buat warga Jakarta yang bilang kalau itu banjir, gua kasih tahu itu bukan banjir say, tapi itu airnya lagi parkir ya. Sesuai dengan filosofinya sayang, perubahan. Nah itu sedang merubah Jakarta menjadi lautan. Perubahan bukan? Lagi pula kalau bangun Giant Sea Wall itu kan membutuhkan arsitek, biayanya mahal ya kan. Giliran warga Jakarta dikasih arsitek, milihnya pemain sinetron. Senggol lagi mbak, senggol. Ada yang paham gak ini ya? Ada yang gak paham nih. Ini sarkastik banget, tapi poinnya itu kena kepada yang makan cabai itu akan gerasa kepedesannya kan. Ini mbaknya lagi melontarkan kemarahan dengan cara yang agak santai, tapi ke dalamnya nusuk ke hati kepada yang terasa. Ya nggak apa-apa, bagus, itu adalah tanda-tanda orang cerdas. Baru banjirnya selutut, sepinggang, seperut, masa gitu aja ngeluh sih? Jangan ngeluh lah, kalau banjirnya udah di atas kepala kalian, nah baru. Lagi pula ini banjir kan gara-gara musim hujan guys, ya wajar dong jadinya banjir. Banjirnya juga masih banjir air ya kan? Bukannya sombong atau gimana-gimana ya, mendingan kita itu ngurusin got-got aja daripada Giant Sea Wall ya kan? Got-got itu supaya mempercepat penenggelaman. Mempercepat penenggelaman. Allah, astagfirullahaladzim. Udah sampai pinggang airnya. Allahu Jangan Akbar. salahkan masyarakat. Duit udah nggak laku. Ini kondisi terbaru ya, Alfamart. Alfamart habis. Alfamart Jalan Sudirman. Ya habis. Nggak tahu siapa yang harus disalahkan kalau kayak gini. Allahu Akbar. Jakarta banjir. Masyarakat butuh makan. Kayaknya keadaannya membutuhkan darurat ya. Perlu makan, perlu air bersih. Jadi nggak tahu siapa yang mau disalahkan lagi. Jaga keselamatannya semuanya. Bantuan nggak ada turun. Masyarakat Ini butuh makan. Ya jadi kayak gini. masuk ke Alfamart ya. Aduh, pasti motornya mogok nih. Allahu Akbar. Nih, Pak Dede nih, Jakarta nih, banjir nih Pak Dede, aduh. Masa Jakarta banjir, masyarakat Jakarta manggil Pak Dede nih, Kang Dede, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Jakarta nih, aduh, nggak ngerasa apa-apa sih. Jakarta banjir mulu. Jakarta mulai kena banjir rob. Yang tinggal di Jakarta harus waspada.
Wilayah yang terancam terkena banjir adalah wilayah Muara Angke, Kalibaru, Pluit, dan Kamal. Aduh. Jadi buat yang tinggal di Jakarta yang berada di sekitar itu tetap waspada teman-teman, karena banjir rob sudah mulai datang. Yang pertama, dari semalam saya terus memonitor banjir rob yang Jakarta. Dan puncaknya ini tadi jam 9 dan sekarang sudah mengalami penurunan. Sebenarnya dari semalam pun mulai dari jam 10-an udah turun. Tetapi memang pagi ini naik lagi jam 9 tadi dan sekarang saya sudah mendapatkan laporan sudah turun lagi dan mudah-mudahan segera normal. Jadi memang betul-betul pemerintah Jakarta menggunakan data untuk melakukan kebijakan. Apa yang dilakukan termasuk kemudian pemompaan yang kami lakukan sejak awal dan juga modifikasi cuaca membantu tidak terjadi banjir seperti yang kalau tidak kita lakukan modifikasi cuaca. Sehingga dengan demikian modifikasi cuaca sebenarnya sudah kita lakukan beberapa kali dan itu membantu sekali. Hari ini kebetulan curah hujannya enggak ini, tetapi ya tentunya harapan saya kalau memang ada curah hujan pokoknya di atas 200 saya sudah perintahkan untuk dilakukan modifikasi. Kalau air laut di Jakarta Utara merembes masuk ke pemukiman karena tanggulnya jebol, maka banjirnya pasti akan sampai ke Monas. Jadi kalau dilihat permukaan air laut di Jakarta Utara tingginya itu hampir sama pada ketinggian tanggul, mungkin sekitar 3 meter di bawah tanggul gitu. Nah dengan tingginya hampir menyamai saja, air laut itu udah mulai masuk dan merembes ke pemukiman jalan. Saya jadi teringat dulu saat Ahok menjabat sebagai gubernur Jakarta, beliau pernah mengusulkan proyek JNC Wall, yaitu pembangunan dinding besar dengan tujuan menahan air laut. Pengusulan proyek JNC Wall karena saat itu Ahok berasumsi jika tanggul bisa jebol lalu air laut yang terus meninggi ditambah lagi hujan terus menerus, maka bisa dipastikan banjir pasti akan sampai ke Monas. Makanya diusulkan proyek JNC Wall di mana pembangunan tembok tinggi yang dirancang sebagai solusi jangka sangat panjang untuk kondisi Jakarta Utara yang terus turun dan berpotensi terancam tenggelam oleh banjir gitu. Cuman proyeknya saat itu ditolak oleh beberapa pejabat karena mungkin terlalu memakan banyak anggaran dan berpotensi bisa dikorupsi gitu. Tapi benar juga sih, mau sebagus apapun proyeknya, jika mental korup pejabat kita masih ada, yang kalau lihat duit sebanyak itu, busuk langsung hatinya. Kamis Allah. 04 Desember 2025. Rob datang mendadak. Pada ketinggian Engkau tutup. 0904 izin Ancol tutup melaporkan serentak. komandan dari area jalur Marina. Uy. Banjir akibat rob terpantau Udah sampai ke jalan nih, airnya deras. Untuk arus lalin sudah kita tutup di area Spekta, diputerbalikan untuk kendaraannya. Begitu pula di area Dermaga 10 untuk arus lalinnya. KR2, KR4 kita puterbalikan. Airnya tambah gede ini airnya. Allah. Tambah gede airnya. Tanggulnya sudah mulai jebol hari ini. Udah jebol. Aduh. Motornya lagi mogok nih, masukkan air. Banjir guys. Turun dong lo. Jangan guys. Serem guys. Banjir guys. Lihat guys. Jangan turun guys, seram guys. Allahu Akbar, Masya Allah, Masya Allah. Desember 2025 pada ketinggian 0904 izin melaporkan komandan dari area jalur Marina. Banjir akibat Airnya rob deras juga ya masuk. terpantau. Banjir paling dalam Banjir di untuk Jakarta arus ini. lalin sudah kita tutup di area Spekta, diputerbalikan untuk kendaraannya. Kemarin mengurangi tawuran dengan bersolawat. Sekarang mengurangi tawuran, Pramono janji bikin lapangan futsal di Manggarai untuk redam tawuran. Gini ya Pak ya, mohon maaf nih. Awal perpicuan dari tawuran itu biasanya di sepak bola, apalagi antar kampung. Kalah nggak terima tawuran, ya kan? Ada pertandingan futsal antar kampung, kampung kalah nggak terima berakibat tawuran.
Mohon maaf Pak, kalau seandainya Bapak membuat lapangan futsal nih di Manggarai untuk redam tawuran, menurutku pribadi itu salah. Karena fakta di lapangan yang memicu tawuran itu biasanya tuh karena sepak bola antar kampung seperti ini Pak. Tarkam lah, futsal antar kampung lah, itu yang membuat keributan nanti bisa antar kampung. Coba nih gimana menurut kalian yang setuju nih? Itu kita dapat saksikan Jakarta banjir dan berada dalam keadaan yang bahaya. Kita tahu kota Jakarta itu kayak gimana sekarang. Air laut udah mulai masuk ke jalan-jalan dan pastinya akan mengakibat lebih buruk keadaannya kalau curah hujan itu lebih banyak atau lebih deras atau lebih lebat gitulah kan, akan mengakibatkan banjir besar kepada Jakarta dan pasti akan melumpuhkan aktivitas-aktivitas ekonomi dan sebagainya di Jakarta, dan yang paling utama akan mengakibatkan banyak kerugian yang harus ditanggung oleh pemerintah pastinya untuk membangunkan infrastruktur kembali dan sebagainya. Namun kalau kita lihat kalau di Jakarta ini udah ada solusinya tapi tidak membangunkan giant seawall gitu lah kan, tapi masih tidak dapat dijalankan lagi atas beberapa faktor. Mungkin juga kita takut memang belanjanya itu memang gede ya untuk membangunkan giant seawall, tapi itu untuk jangka masa yang panjang untuk kebaikan Jakarta di masa akan datang. Namun dikhawatiri ada banyak pejabat yang menolak usul itu dari gubernur sebelum ini, gubernur Jakarta Ahok sebelum ini, yang mikir mungkin akan ada apabila dana itu besar pasti korupsi juga akan, ya para koruptor, itulah yang mereka bincangkan. Namun apapun yang menjadi perhatian kita lihat bagaimana respon daripada gubernur Jakarta, dan harusnya ramai yang mengatakan bahwa tidak ada bantuan yang tiba dari pemerintah, dan ini sesuatu yang sangat pasti memberikan rasa sebel, sedih gitu kan sebagai masyarakat di Jakarta, dan kita mengharapkan agar Jakarta juga segera pulih, dan setiap masyarakatnya harus sabar untuk menghadapi ini, dan mengharapkan agar akan ada bantuan-bantuan segera yang diberikan oleh pemerintah untuk memastikan bangsa-bangsa banjir ini yang terdampak dengan banjir ini bisa dibantu dari pelbagai segi, insya Allah. Dan kalau menurut teman-teman ASKE gimana di channel ini, ada yang tinggal di Jakarta atau enggak, yang terkesan apa enggak dengan banjir 4 Desember lalu? Itu komen di bawah supaya juga bisa tahu keadaannya dan pandangan teman-teman tentang video yang kita tonton bareng tadi. Sampai ketemu lagi insya Allah dalam video. Assalamualaikum, jaga diri, dadah.